Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siap ngulik jaringan lagi? Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai port security. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai. Nah, apa sih port security itu? Port security adalah fitur keamanan pada switch jaringan yang digunakan untuk membatasi perangkat yang boleh terhubung ke suatu port berdasarkan MAC address. Fitur ini membantu mencegah perangkat asing masuk ke jaringan dengan cara mengatur jumlah perangkat yang diizinkan dan menentukan tindakan jika terjadi pelanggaran, seperti menolak koneksi, memberi peringatan, atau menonaktifkan port secara otomatis. Port security sering digunakan pada jaringan sekolah, kantor, dan laboratorium komputer untuk meningkatkan keamanan jaringan LAN. Di sini ada macam port security. Terdapat dua macam port security pada Cisco, yakni static dan sticky atau dynamic. Pada port security static, MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator. Sedangkan pada port security dynamic, MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Nah, selain itu, dalam port security dikenal istilah violation, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdaftar MAC address-nya berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting port security. Ada 3 macam violation, yaitu yang pertama ada protect, yang kedua restrict, dan yang terakhir itu shutdown. Di sini kita akan membahas violation protect terlebih dahulu. Nah, violation protect ini merupakan mode pada port security yang membuat switch menolak atau membuang data dari perangkat asing yang tidak diizinkan terhubung ke port tertentu. Pada mode ini, port tetap aktif dan tidak akan mati meskipun terjadi pelanggaran keamanan. Selain itu, switch juga tidak memberikan peringatan atau notifikasi kepada administrator jaringan. Kemudian yang kedua ada violation restrict. Interface yang menerapkan violation restrict akan membuang atau mendrop paket seperti pada mode protect. Namun, interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode protect, jumlah violation tidak akan dihitung. Untuk melihat jumlah violasi yang terjadi, digunakan perintah show port security interface kemudian masukkan nama interface-nya. Dan yang terakhir itu ada violation shutdown. Violation shutdown adalah mode pada port security yang akan menonaktifkan port secara otomatis jika ada perangkat yang tidak diizinkan terhubung ke port tersebut. Mode ini dianggap paling aman karena port akan berubah menjadi koneksi disable sehingga perangkat asing tidak bisa mengakses jaringan sampai port diaktifkan kembali oleh administrator jaringan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jadi itu dia teori-teori dari materi port security. Selanjutnya kita akan langsung saja implementasikan atau praktekkan pada aplikasi yang biasa kita gunakan, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya yang dimana saya akan membuat bagaimana caranya mengamankan port agar tidak ada hacker yang membobol jaringan kita, yaitu dengan port security supaya yang bisa mengakses itu hanya server yang sudah kita tentukan saja ya. Untuk topologinya di sini saya akan menggunakan 3 server dan 1 switch serta 1 PC. 3 server, 1 switch, dan 1 PC ya. Oke, setelah itu kita koneksikan terlebih dahulu Setelah dikoneksikan seperti ini, nah bisa teman-teman lihat, misalnya kalau port ini itu dicabut dan dimasukkan ke PC hacker, ini PC hacker ya teman-teman, jadi dimasukkan ke PC hacker maka port ini itu tidak akan berfungsi kalau kita menggunakan konfigurasi dari port security ya. Kita akan coba di sini yang pertama kita memasukkan IP terlebih dahulu. Masuk ke server desktop, IP configuration 192.168.1.1. Lalu berikan IP juga ya pada PC hacker ini.
desktop 192.168.1.4 berarti. Oke, setelah seperti ini, sini saya akan beri tanda dulu pada server yang pertama ini saya akan menggunakan violation shutdown. Kemudian di sini saya akan menggunakan violation protect. Dan yang terakhir saya akan menggunakan violation restrict. Untuk konfigurasiannya, yang pertama, kalian masuk ke switch, masuk ke mode CLI, enable, konfigurasi terminal, kemudian teman-teman masukkan interface yang terhubung ke server yang akan kita gunakan, yang dimana di sini yaitu FA01. Kita akan menggunakan yang ini terlebih dahulu. Interface FA0/1. Kemudian selanjutnya masuk ke switch port, mode akses. Setelah itu baru kita masuk ke switch port security. Di sini teman-teman pakai tanda tanya ya. Nah, bisa lihat di sini itu ada 4 macam, ada egging, kemudian MAC address, maksimum, dan violation. Di sini yang pertama kita akan menggunakan MAC address terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita memasukkan MAC address di sini harus enter terlebih dahulu. Setelah di enter baru kita ketikkan kembali. Perintahkan kembali switch port security MAC address. Baru kita masukkan MAC address-nya. MAC address. Nah, setelah mengetikkan MAC address-nya, di sini kita menggunakan MAC address yang ada pada server yang ini, teman-teman. Kita cek untuk mengeceknya, teman-teman masuk, kemudian masuk ke mode config, bisa lihat ke device Ethernet 0. Nah, di sini ada MAC address-nya, kita copy, close, masuk lagi ke switch, di sini kita simpan ya, teman-teman. Kemudian enter. Setelah seperti ini, baru kita masuk ke switch port security maksimum. Yang dimana maksimum ini adalah batas maksimal device yang akan kalian gunakan. Karena di sini saya hanya akan menggunakan 1, maka di sini saya tulis 1. Tapi jika teman-teman lebih dari 1 perangkatnya, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nah, setelah seperti ini, enter. Kemudian masukkan switch port security violation. Untuk violation ini kita pakai tanda tanya lagi. Oke, di sini ada beberapa mode. Yang pertama protect, kedua restrict, dan yang ketiga itu shutdown. Karena di sini kita akan menggunakan shutdown terlebih dahulu, maka di sini kita ketikkan shutdown juga. Oke, setelah seperti ini sudah, maka kita akan cek terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan perintah show port interface FA0/1. Nah, bisa teman-teman lihat di sini port security-nya itu enable atau artinya aktif ya. Kemudian port status atau status portnya itu secure up yang artinya aman. Kemudian di sini kita menggunakan port status violation modenya itu shutdown. Oke, sekarang kita akan uji konektivitasnya. Di sini kita akan cabut teman-teman portnya. Kemudian kita sambungkan ke PC hacker ini. Masuk ke fast Ethernet 0. Oke, setelah masuk seperti ini, kita percepat. Kita akan coba kirim pesan ya teman-teman dari PC 0 misalnya ke server 2. Nah, ini itu akan gagal. Terus di sini juga portnya akan menjadi merah. Dia itu kan shutdown ini dia itu akan mematikan ya teman-teman. Ketika ada yang coba mengirim pesan, dia itu akan langsung mematikan portnya. Terus gimana kalau misalnya hackernya itu mikir, tinggal pakai perintah no shutdown untuk menyalakan kembali. Nah, sekarang kita akan coba no shut. Sudah. Kita coba kirim pesan lagi. Nah, ini itu tetap tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu dia pada violation shutdown. Kita lanjut ke violation yang kedua, yaitu violation protect. Sini kita cabut dulu ya. Masukkan ke server 0 lagi, fast Ethernet 0.
Kita nyalakan kembali. Untuk menyalakannya, sini masuk ke switch, masuk ke interface-nya 0/1. Kemudian kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita matikan, baru kita nyalakan. Oke, setelah itu kita percepat. Ini sudah bisa kembali ya teman-teman, tuh sudah successful. Oke, sekarang kita lanjut ke Violation Protect. Kalian masuk sini ke switch, enable. Kita langsung aja masuk ke interface-nya, yaitu interface berapa ini? Nah, FA02 ya. Interface FA0/2. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port security. Nah, di sini sama, kita akan menggunakan MAC address. Tetapi di sini kita coba MAC address-nya pakai tanda tanya. Nah, pada MAC address ini itu ada dua. Yang pertama di sini itu yang manual ya teman-teman, diisi manual seperti tadi. Sedangkan yang kedua itu mode sticky, yaitu otomatis. Yang dimana sticky ini merupakan fitur yang menyimpan MAC address secara otomatis ke perangkat yang pertama kali terhubung. Nah, misalnya di sini kita akan menggunakan yang sticky ya teman-teman. Sini kita perintahkan switch port security terlebih dahulu. Kemudian baru kita ketikkan ulang port security MAC address sticky. Di sini yang ini tuh kita enable dulu ya teman-teman. Jadi harus ini dulu, baru kita masukkan MAC address sticky-nya. Sini harus pakai sticky. Oke, kita enter. Setelah itu baru kita masuk ke switch port security violation. Kita tanda tanya lagi, switch port security pakai tanda tanya. Nah, di sini kita akan pakai mode yang protect ya teman-teman, violation protect. Oke, kita enter. Setelah itu kita coba cek to show port interface FA0/2. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini port security-nya sudah enable, sudah aktif. Kemudian status portnya secure up, aman, dan kita menggunakan violation mode protect ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian sticky MAC address ini masih 0, kemudian MAC address-nya belum ada. Terus gimana caranya? Nah, caranya kita harus mengirim paket terlebih dahulu. Karena dia itu kan menyimpan MAC address yang pertama terhubung. Sini kita akan coba pada server yang kedua ke 0 di sini. Nah, maka dia itu akan otomatis menyimpan ya. Kita coba cek ke switch lagi, kemudian kita perintahkan lagi to show port interface FA0/2. Nah, di sini maka akan otomatis ada ya teman-teman. Di sini sticky MAC address-nya itu 1 dan MAC address-nya itu yang ini. Kita coba cek ini 00D0 ya. Kita coba cek apakah sama atau tidak pada server yang kedua di sini. Cek. Untuk mengeceknya kalian masuk ke config. Pada fast Ethernet 1 sama ya. Nah, sama ya teman-teman. Oke, jadi kita sekarang uji konektivitas. Kita cabut terlebih dahulu. Kita coba ke sini. Nah, pada mode protect ini dia itu tidak mematikan teman-teman. Tapi walaupun tidak mematikan, dia itu akan tetap tidak berfungsi ya. Dan pada mode protect ini dia itu tidak menyimpan berapa banyak paket yang si hacker coba kirim ke switch. Kita akan coba pengirim pesan.
PC 0 kita delete dulu biar kelihatan. PC 0 ke server 2. Nah, ini bakalan gagal ya teman-teman, walaupun di sini portnya itu aktif hijau tuh, tidak merah seperti pada mode shutdown tadi. Karena Protek ini tidak men-shutdown. Kita coba, ini salah, mohon maaf. Kita coba dari server 0 ke server 2 ya teman-teman. PC 0 ke server 2 ini juga gagal. Sini ke sini juga gagal ya teman-teman. Nah, jadi itu dia pada violation Protek. Sekarang kita akan coba yang terakhir, yaitu yang restrict. Kita coba masuk ke switch. Di sini kalian masukkan interface-nya. Sebetulnya sama saja. FA 0/3, kemudian switch port mode akses, terus switch port, port security, tanda tanya. Kita menggunakan MAC address. Di sini kita harus enter terlebih dahulu, baru kita masukkan lagi port security-nya. Security MAC address. MAC address kita pakai yang ini ya teman-teman. MAC address stick aja. Enter, kemudian masuk ke switch port security violation ya. Oke, setelah pakai tanda tanya, port security violation. Nah, kita akan mode restrict ya teman-teman. Violation restrict. Oke, ini penulisannya paket teks. Oke, kita enter. Setelah itu kita akan coba cek to show port interface FA 0/3. Nah, bisa teman-teman lihat di sini port security-nya sudah enable atau aktif, kemudian status portnya secure up, aman, dan kita menggunakan violation mode restrict, yaitu mode yang terakhir. Nah, pada mode restrict ini dia itu akan menghitung ini teman-teman, jumlah pesan yang dicoba dikirim oleh si hacker itu. Nah, kalau misalnya tadi pada mode protect itu dia tidak menghitung, maka pada mode restrict ini dia itu akan menghitung, yang dimana itu tuh yang ini teman-teman, yaitu yang security violation count. Kita akan coba praktekkan. Nah, sebelum itu kita akan memasukkan MAC address-nya terlebih dahulu dengan mengirim pesan ya, dari server 3 ke 2. Kemudian kita cek lagi di show interface FA 0/3. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya. Kemudian kita akan coba cek ya teman-teman. Di sini security violation-nya masih 0. Kita kembali. Oke guys, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Di sini sekarang kita tinggal uji konektivitas saja ya. Tadi tiba-tiba sisanya terhapus, jadi untuk konfigurasinya tidak ada yang diubah. Sekarang kita tinggal uji konektivitas. Kita cabut dulu, kemudian kita masukkan ke port ini ya. Ke hacker, ke PC hacker maksudnya. Kita akan coba kirim pesan dari server 1 ke PC 2. Nah, ini pasti gagal ya teman-teman. Dari server 6 ke sini juga pastinya akan gagal. Terus kita akan coba cek yang tadi ya. Kita ke switch. Kemudian kita do show port interface FA 0/3. Nah, di sini security violation count-nya itu bertambah sebanyak 3 kali karena tadi PC ini coba kirim pesan ke server itu sebanyak 3 kali. Sekarang kita akan coba apakah menambah atau tidak. Ke sini nambah 1, 2. Oke, sekarang kita coba cek lagi ya teman-teman. Ke switch. To show port interface FA 0/3. Nah, ini bertambah teman-teman jadi 5. Nah, jadi itu dia perbandingan dari Protek dan juga ini ya,
asterisk. Sebetulnya sama saja, bedanya hanya di perhitungan yang tadinya, teman-teman. Jadi sesuai kegunaan aja. Kalau misalnya butuh data berapa banyak hacker coba mengirim pesan, itu ada di sini. Sedangkan protect ini tidak akan ada ininya, teman-teman. Security violation code. Nah, jadi itu dia ya teman-teman konfigurasinya dari materi port security. Saya harap teman-teman semua sudah paham. Kalau belum paham, teman-teman semua bisa putar-putar terus videonya atau bisa mengikuti konfigurasi yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video yang lainnya dan see you in the next video.